Assalamualaikum, teman-teman. Seperti kita ketahui bahwa benda terdiri dari 3 jenis, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, kali ini kita akan membahas tentang benda cair, sifat-sifat dari benda cair, dan juga siklus air. Disimak ya. Benda cair. Beberapa benda cair yang sudah kita kenal adalah air, sirup, minyak, dan lain-lain. Air adalah zat atau materi atau unsur yang sangat penting bagi semua bentuk kehidupan yang diketahui sampai saat ini ada di bumi, tetapi tidak ada di planet lain. Air. Air dalam bentuk cair memiliki ciri tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak mempunyai rasa. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari sifat-sifat benda cair. Di antaranya adalah mengalir dari tempat yang tinggi menuju permukaan yang rendah. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Tandon air dibuat lebih tinggi dari pipa air, atap dibuat miring agar air dapat mengalir dari genting ke bawah, air terjun yang mengalir, dan saluran irigasi yang dibuat miring agar air dapat mengalir dengan lancar. Sifat yang kedua adalah air memberi tekanan. Air memberi tekanan maksudnya adalah air akan memberikan tekanan ke segala arah apabila ada suatu lubang di setiap wadah airnya. Contohnya pada alat penyiram tanaman, air akan menekan ke segala arah melalui lubang air. Sedangkan tekanan yang diberikan oleh air bisa beragam tergantung dari letak lubangnya. Dan pada lubang yang terletak paling bawah, air akan memancar lebih jauh. Sifat yang ketiga adalah kapilaritas. Kapilaritas adalah kemampuan zat cair untuk meresap melalui celah-celah kecil. Contohnya, kain yang dicelupkan sebagian pada bak yang diisi air, kain akan menyerap air karena kain memiliki celah-celah kecil. Dan juga pada kertas tisu yang digunakan untuk menyerap keringat dan air. Sedangkan contoh untuk bahan yang tidak dapat diserap air adalah plastik dan aluminium foil. Kedua benda itu sangat kedap terhadap air sehingga proses kapilaritas tidak bisa berlaku. Sifat keempat, bentuk permukaan air selalu tenang dan datar. Bentuk permukaan air selalu tenang dan datar, contohnya jika kita memasukkan air ke dalam toples bening, maka kedudukan air akan datar. Begitu pula jika toples dimiringkan, maka kedudukan air akan tetap datar. Water pass adalah contoh dari prinsip bahwa bentuk permukaan air selalu tenang dan datar. Sifat yang kelima
Air dapat melarutkan benda tertentu. Zat cair melarutkan benda tertentu, contohnya garam, gula, dapat dilarutkan oleh air. Sedangkan contoh zat yang tidak bisa larut dalam zat cair adalah tanah, pasir, dan minyak. Faktor yang mempengaruhi suatu pelarutan benda adalah suhu air yang tinggi akan lebih cepat melarutkan daripada suhu air yang rendah. Kecepatan mengaduk dengan cepat akan lebih cepat pula benda tersebut larut di dalam air. Dan sifat terakhir yang dimiliki oleh benda cair diantaranya adalah berubah bentuk sesuai pada tempatnya. Air akan berubah-ubah bentuk sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Apabila air ditempatkan pada botol, maka bentuknya akan seperti botol. Begitu pula pada wadah selainnya, akan menyerupai wadahnya. Nah, setelah kita mengetahui tentang sifat-sifat air, maka selanjutnya kita akan mengenal tentang siklus air. Air di alam semesta ternyata mengalami perputaran yang disebut dengan siklus air. Bagaimanakah siklus air bisa terjadi? Saat musim hujan, air hujan turun dari langit, sebagian turun ke laut, sungai-sungai, danau, dan sebagiannya lagi masuk ke dalam tanah. Akar tumbuhan menahan air yang jatuh ke tanah dan meresapkannya ke dalam tanah. Air ini kemudian menjadi air tanah. Air tanah dan air sungai akan menuju ke laut. Ketika matahari bersinar, air laut maupun danau yang tampak di permukaan akan mengalami penguapan dan berubah menjadi uap air. Uap air naik ke langit dan berkumpul membentuk awan. Bila awan telah mengandung cukup banyak air, awan akan mengalami kondensasi sehingga uap air yang ada di awan kembali menjadi air. Air ini kemudian akan turun ke bumi dalam bentuk hujan. Tentunya semuanya atas izin Allah. Peristiwa ini terjadi secara terus-menerus. Nah, perputaran inilah yang disebut dengan siklus air. Teman-teman, ternyata siklus air sudah Allah tuliskan di dalam Al-Quran, yaitu terdapat di surat Ar-Rum ayat 48, yang artinya adalah, dialah Allah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat air hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Alhamdulillah, pembahasan kali ini tentang benda cair, sifat-sifat benda cair, dan juga siklus air sudah selesai. Nah, semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.